Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 365, menyempurnakan mutiara naga. Naga perak Aogu mengamati Huang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh minat. Semenjak kejadian di kota matahari terbit, topik pembicaraan terhangat di semua pasukan dan keluarga adalah Huang Xiaolong, bakat paling mengagumkan di dunia roh bela diri sepanjang sejarah. Tak peduli siapapun orangnya, mereka pasti akan menunjukkan ketertarikan. Naga perak Aogu tidak terkecuali. Sampai saat ini, Aogu, naga perak, masih belum tahu bahwa murid perempuan kesayangannya, Lily, dibunuh oleh Huang Xiaolong. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan mengagumi Huang Xiaolong seperti sekarang. Saudara Duan Ren, apa yang terjadi tadi? Huang Xiaolong bertanya pada Duan Ren. Melihat Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Feng yang tiba tepat pada waktunya, Duan Ren merasa sangat lega di dalam hatinya. Puncak permasalahannya adalah Duan Ren menemukan senjata klan naga dan setelah itu bertemu dengan naga perak Aogu yang ingin merebutnya dari tangan Duan Ren. Maka dari itu, kedua belah pihak mulai bertarung. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong setelah mendengar apa yang terjadi. Karena Duan Ren baik-baik saja, Huang Xiaolong lebih memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dengan naga perak Aogu saat ini. Meskipun dia tidak tahu kekuatan Aogu yang sebenarnya, dengan kedudukannya sebagai salah satu dari 10 ahli teratas di Bedlam Lands, akan butuh usaha yang cukup keras bagi Zhao Su untuk mengalahkannya. Selain itu, jika orang-orang kota naga salju ada di sini, maka orang-orang dari kota dosa, kota pedang kekaisaran, dan kota hantu hijau juga akan berada di dekatnya. Huang Xiaolong tidak ingin membuang waktu di sini, jika orang-orang dari Sin City bergegas datang, akan jauh lebih sulit baginya untuk pergi saat itu. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah meninggalkan Dragon City sesegera mungkin dan menemukan tempat yang aman untuk memurnikan Dragon Pearl, Dragon Blood Crystals, dan 12 mayat naga Dewa Purba. Mengenai Huang Xiaolong yang ingin pergi, Duan Ren dan dua ahli alam suci lainnya tidak keberatan. Namun Li Qiuping, yang berdiri di samping Aogu, naga perak, membentak, lancang. Huang Xiaolong, siapa yang membiarkanmu pergi? Dia melangkah maju, berencana untuk menghalangi jalan kelompok Huang Xiaolong. Namun, naga perak Aogu mengangkat tangannya untuk menghentikan Li Qiuping dan berkata, biarkan mereka pergi. Li Qiuping tercengang, Tuan, ini. Naga perak Aogu tidak berkata apa-apa lagi, memperhatikan beberapa siluet yang pergi. Tuan, kalau begitu pedang darah naga, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Wang Lin merasa enggan. Senjata yang ditemukan Duan Ren disebut pedang darah naga. Meskipun tidak sebanding dengan pedang naga besar yang ditemukan Huang Xiaolong, itu tetap merupakan senjata tingkat dewa. Naga perak Aogu membentak, lalu, apa yang harus dilakukan? Apakah kau yakin bisa menahan mereka di sini? Bahkan tetua Dewa Templar Limolin harus melarikan diri dalam pertempuran dari kota matahari terbit, meskipun dia, naga perak Aogu, belum pernah menguji keberaniannya melawan Limolin sebelumnya, dia tahu kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari Limolin. Li Qiuping dan Wang Lin menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi, seharusnya masih banyak senjata yang ditinggalkan oleh tetua klan naga, cari yang lainnya. Naga perak Aogu berbicara dengan nada tegas dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Li Qiuping dan yang lainnya segera mengikuti. Meninggalkan tempat kejadian, kelompok Huang Xiaolong langsung menuju pintu keluar angkasa. Dalam sekejap, mereka dipindahkan kembali ke dasar jurang yang tenang. Dalam beberapa lompatan cepat ke dinding jurang, Huang Xiaolong dan kelompoknya mencapai puncak jurang. Dari sana, mereka bergegas keluar dari hutan asal, meninggalkan wilayahnya hanya dalam waktu beberapa hari. Meninggalkan hutan asal, Huang Xiaolong, Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya bergegas kembali ke Kekaisaran Duan Ren. Karena mereka tidak banyak beristirahat di sepanjang perjalanan, dalam waktu setengah bulan, mereka berenam melangkah ke kota Kekaisaran Duan Ren. Saat Huang Xiaolong kembali ke perkebunan Bukit Selatan, dia memberitahu keluarganya untuk hanya membawa keperluan pokok dan membawa mereka keluar dari kota Kekaisaran Duan Ren. Sekarang, rencana Huang Xiaolong adalah mencari tempat yang akan memberinya waktu untuk memurnikan mutiara naga, kristal darah naga, dan hal-hal lainnya. Tinggal di kota Kekaisaran Duan Ren tidak lagi aman. Dalam pertempuran di kota matahari terbit, Huang Xiaolong telah memperlihatkan dirinya memiliki cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak, meskipun sebagian besar pasukan biasa-biasa saja tidak akan cukup berani untuk memanfaatkannya, masih ada satu dari sejuta peluang. Belum lagi, begitu ekspedisi reruntuhan klan naga kuno di hutan asal berakhir, Dewa Templar pasti akan datang mencari masalah dengannya, dan kemungkinan mereka menggunakan keluarganya untuk mengancamnya cukup tinggi. Itu tidak sepenuhnya aman bahkan dengan Zhao Su dan Zhang Fu di sekitar, oleh karena itu Huang Xiaolong memutuskan untuk memindahkan keluarganya dari kota Kekaisaran Duan Ren terlebih dahulu. Mengenai kemana harus pergi, Huang Xiaolong sudah menemukan jawabannya, dasar Broken Tiger Reef.
Dasar Broken Tiger Reef, dengan penghalang alami angin dingin yang ekstrim, untuk sementara merupakan tempat teraman. Selain itu, ada gua kultivasi rahasia yang mulia di bawah danau yang dingin. Keindahan gua kultivasi yang mulia bagaikan tanah perjanjian, tempat yang baik bagi keluarganya untuk tinggal dan berkultivasi. Tentu saja, pengaturan ini bersifat sementara. Ketika Huang Xiaolong merasa bahwa kekuatannya cukup untuk menyaingi Dewa Templar, ia akan memindahkan keluarganya kembali ke kota Kekaisaran Duanren. Sebagai tindakan pencegahan, Huang Xiaolong bahkan membawa adik perempuannya Huang Min, saudara iparnya Guo Tai, dan keponakannya Guo Xiaofan bersama. 2 minggu kemudian, Huang Xiaolong membawa keluarganya ke dasar Broken Tiger Reef, memasuki ruang gua kultivasi yang mulia melalui danau yang dingin. Semua orang berseru kagum melihat pemandangan indah gua kultivasi yang mulia. Tangan kecil Guo Xiaofan bertepuk tangan dengan riang, jelas dia juga sangat menyukai tempat itu. Energi spiritual di tempat itu juga sama kayanya, meskipun semua tanaman obat dan ramuan telah diambil oleh Huang Xiaolong sebelumnya. Dengan kata lain, bagi Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya, berkultivasi di sini akan lebih bermanfaat daripada di perkebunan bukit selatan kota Kekaisaran Duanren. Namun, hanya ada beberapa gubuk rumput di dalam ruang kultivasi yang mulia, jadi Huang Xiaolong menugaskan Yu Ming, Fei Hou, Hao Tian, dan yang lainnya untuk membangun lebih banyak gubuk dan kamar sederhana. Huang Xiaolong sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Sebelum meninggalkan kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong meminta Yu Ming, Fei Hou, dan beberapa pelayan untuk membeli kayu berkualitas baik. Selain keluarganya, Huang Xiaolong juga membawa Zhao Su, Zhang Fu, Yu Ming, Fei Hou, Hao Tian, dan beberapa pengawal dan pelayan. Para pengawal dan pelayan ini adalah orang-orang yang sama yang mengikuti orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, dari Huang Klan Manor ke kota Kekaisaran Duanren dan sangat setia. Tak lama kemudian, gubuk baru itu siap. Namun Huang Xiaolong tidak langsung berlatih secara tertutup, mengambil sebagian saripati naga sejati dari pagoda harta karun Linglong dan membaginya kepada semua orang di sana untuk dikultivasi. Saripati naga sejati ini sangat bermanfaat bagi tubuh fisik manusia. Kemudian Huang Xiaolong mengeluarkan 100 keping kristal darah naga dan membagikannya kepada orang tuanya, Zhao Su, Zhang Fu dan yang lainnya. 1 bulan setelah tiba di ruang kultivasi yang mulia, Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi untuk memulai latihan tertutupnya. Di kuil Sumi, Huang Xiaolong mengeluarkan harta karun besar klan naga, Mutiara Naga. Mutiara naga melayang di depan Huang Xiaolong, memancarkan lingkaran cahaya keemasan lembut yang sama yang menyelimutinya dalam cahaya yang nyaman. Di dalam mutiara naga, bayangan naga suci itu kabur seperti biasa. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong meneteskan setetes darah ke permukaan mutiara naga. Tetesan darah berwarna merah terang itu langsung diserap ke dalam mutiara naga, dan lingkaran cahaya keemasan itu menjadi lebih terang. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengalirkan energi esensi sejati dari dantiannya, memasukkannya ke dalam mutiara naga saat ia mulai memurnikannya. Waktu terus berlalu, hari demi hari berlalu. Bahkan Huang Xiaolong tidak tahu berapa hari telah berlalu ketika bayangan naga samar di dalam mutiara naga tampak hidup kembali. Suara dengungan panjang terdengar dari mutiara naga saat melayang ke arah Huang Xiaolong.